Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pemirsa di sore hari ini dalam program acara live interaktif Bekal Muslim tentang fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, yang insya Allah sore ini kita akan bersama-sama menimba ilmu bersama guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kurang lebih kita akan bersama-sama menimba ilmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat, petua, dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami ataupun dari Anda nanti via telepon pemirsa dan juga pendengar. Baik, alhamdulillah di studio Fatwa TV Jember telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Ada sesuatu yang baru pada diri antum ini. Gimana Ustadz? Lebih ceria itu ada apa? Oh, naam Ustadz. Alhamdulillah ujian hampir selesai Ustadz. Oh gitu. Naam Ustadz. Barakallah fiik. Wafik barakallah Ustadz. Masya Allah, antum perhatian Ustadz sama anak Ustadz. Nah, Masya Allah Ustadz. Insya Allah sore hari ini Ustadz kita tidak sabar Ustadz menunggu petua antum, ilmu antum juga Ustadz ya. Dan semoga ini menambah faedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustadz. Dan juga pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tak lupa kami menyapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC, di mana ikut merilai program kita di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan para pendengar sekalian. Dan juga di awal program ini seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat kemurahan taufiknya, pada kesempatan sore ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mempelajari dan mendalami agama kita, agama Islam. Karena dengan mempelajari ilmu agamalah hidup ini akan mulia, damai, dan tentram dunia hingga akhirat kelak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi dibanding derajat orang-orang yang beriman lainnya. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, hari-hari ini kita, termasuk Anda mungkin bertanya keheranan, ada apa dengan bumi ini? Musim kemarau namun hujan. Di berbagai daerah, musim kemarau bukan hanya sekedar mendapatkan kiriman hujan, tetapi banjir bandang. Beberapa gunung di negeri kita mulai batuk-batuk, memuntahkan lahar dingin. Ada yang statusnya naik menjadi siaga, dan seterusnya. Mungkin Anda akan berkata, oh itu fenomena alam semata, oh itu siklus sekian dan itu, siklus ini dan itu. Ada mungkin Anda sedikit ilmiah yang mengatakan itu menurut keterangan BMKG demikian dan demikian. Ada perubahan iklim dan seterusnya. Namun, bukankah Anda yakin dan Anda percaya
Dan Anda pun mengetahui dengan seutuhnya bahwa alam ini memang terus berubah. Tidak ada yang abadi. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun alam semesta, termasuk diri Anda, akan mengalami perubahan. Ada pasang surut perasaan, pasang surut kondisi Anda, kadang sehat, kadang sakit, kadang muda, kadang menjadi tua, kuat, menjadi lemah, kaya, menjadi miskin. Demikian pula alam semesta ini. Ini semua adalah pelajaran bagi kita agar kita tidak terperdaya dengan kehidupan yang ada saat ini. Kalaupun Anda saat ini merasa sehat, maka jangan terperdaya dengan kesehatan Anda. Karena kesehatan itu dalam waktu dekat bisa jadi berubah. Kalau Anda merasa muda, maka jangan merasa bahwa masa muda Anda akan abadi. Tidak. Akan datang saatnya Anda menjadi tua. Kalau Anda punya waktu luang, bukan berarti seterusnya Anda akan memiliki waktu luang. Tidak. Semua itu akan berubah. Karena itu dahulu, salah satu pesan Nabi SAW dan juga pesan para sahabat, para orang saleh, mereka senantiasa mengingatkan akan fenomena ini, adanya perubahan. Ightanim khamsan qabla khamsin, katanya. Manfaatkan semaksimal mungkin 5 hal sebelum datangnya 5 hal lawannya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Wa sehataka qabla saqamik. Di saat engkau sedang sehat, jangan terperdaya, jangan dikira bahwa sehat itu akan terus menerus, Anda akan senantiasa sehat. Tidak. Optimalkan manfaat masa sehatmu. Gunakan semaksimal yang bisa Anda lakukan untuk mendulang keuntungan. Mempersiapkan bila suatu saat Anda jatuh sakit. Wa faragaka qabla syughlik. Masa luangmu. Hari ini mungkin Anda punya waktu luang. Maka optimalkan waktu tersebut untuk melakukan hal yang berguna bagi dirimu, dunia ataupun akhirat. Kemudian manfaatkan pula ghinaka qabla fakri. Di saat Anda masih punya aset, punya harta, manfaatkan sebaik-baiknya. Sedekahkan, infakkan, belanjakan untuk hal yang baik, yang berguna bagi diri Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, dan masa depan Anda. Jangan dikira bahwa harta Anda tidak berseri. Ya, mungkin hari ini Anda sedang bergelimang dalam harta, tapi semua itu ada masanya. Bila telah tiba saatnya, Allah akan memungutnya kembali, mengambilnya kembali, mencabutnya kembali. Dan hayataka qabla mautik. Anda masih hidup di dunia. Masih ada kesempatan untuk berbekal menghadapi kematianmu kelak di akhirat. Kalaupun hari ini Anda sedang berkuasa, maka jangan terperdaya bahwa selamanya Anda akan berkuasa. Tidak. Allah telah menegaskan, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Katakanlah, wahai Muhammad, engkau adalah rajanya segala raja. Tu'til mulka man tasya', engkau ya Allah berkenan memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki dan berkenan mencabut dari siapapun yang engkau kehendaki. Tidak ada raja yang abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mumpung selagi masih ada kesempatan, optimalkan, gunakan, manfaatkan semaksimal yang bisa Anda lakukan untuk mendulang keberuntungan dunia ataupun akhirat. Sebelum hilangnya semua kesempatan, semua potensi tersebut, karena telah menjadi sunnatullah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan manusia di dunia ini. Hari yang akan terus silih berganti, berputar. Ada saatnya Anda di atas. Namun suatu saat dalam waktu dekat ataupun lama, Anda akan berada di bawah. Ada masanya Anda jaya, namun ada saatnya Anda harus pasrah dan menerima kejayaan itu ternyata berpindah ke tangan orang lain. Karena itu selagi ada kesempatan, jangan sia-siakan dan jangan pernah menunda. Karena menunda itu sama saja menyia-nyiakannya. Karena belum tentu terulang lagi kembali. Kesempatan itu belum tentu terulang untuk 2 kalinya. Kalaupun terulang untuk 2 kalinya, belum tentu terulang untuk ketiga kalinya dan seterusnya. Kesimpulannya, pendek kata, optimalkan kesempatan yang Anda miliki sebelum kesempatan itu hilang, sehingga Anda tidak lagi mampu untuk mendulang keberuntungan dunia, apalagi keberuntungan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam.
Nah Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat ini sebagai renungan kita di sore hari ini Ustaz ya. Barakallahu Tentunya bagi pemirsa semua yang mungkin sedang mengalami apa yang Ustaz tadi sampaikan, semoga ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Amin ya Baik, rabbal alamin. Termasuk masa bujang sebelum punya istri ya. Nah Ustaz, Ya, Masya Allah, baik berarti jangan menyanyiakan kesempatan Ustaz ya. Iya. Iya betul. Betul. Nah, Masya Masya Allah. Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nah, baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Masya Allah, itulah dia sedikit nasihat singkat dari Ustadz Arifin Badri. Dan di sore hari ini tentunya kami membuka kesempatan bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Arifin di sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0331 544 6087. Kami batasi satu penelpon satu pertanyaan untuk bergantian dengan penelpon yang lainnya. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, kita akan memasuki pertanyaan pertama dari website saya. Ini dari hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Pertanyaannya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa hukum meminta makanan atau sesuatu kepada orang tua, kakak, dan paman? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Patut dibedakan bagi orang yang sudah mampu, dewasa, sepatutnya dia hidup mandiri. Dia bekerja. Dia tidak sepatutnya berpangku tangan, hanya bisa meminta dan meminta. Apalagi, sekali lagi, masa itu tidak akan pernah berhenti ya. Kalau Anda tidak segera mendedikasikan diri Anda untuk mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri, mencukupi kebutuhan Anda sendiri, maka waktu itu bisa jadi tidak lama ya. Mungkin hari ini orang tua Anda memiliki harta yang melimpah. Belum tentu itu masih berkepanjangan hingga esok hari. Bisa jadi malam hari semuanya itu berakhir. Ya, kalau itu ketika Anda belum siap untuk mandiri, maka yang terjadi Anda akan mudah patah arang. Anda mengira orang tua Anda akan kaya seterusnya. Karenanya selagi Anda masih ada kesempatan untuk berlatih, segeralah berlatih untuk hidup mandiri. Namun ketika faktanya memang Anda belum mampu, ya, maka saran saya cukupkan dengan apa yang diberikan oleh orang tua Anda. Jangan mudah meminta kepada saudara, kepada keluarga, kepada kerabat. Kenapa? Karena dalam prinsip syariat, meminta sampai pun kepada keluarga, kepada kerabat itu, hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya setiap manusia itu diciptakan mandiri, diciptakan dalam kondisi mulia. Tidak sepatutnya dia merendahkan diri dan martabatnya di hadapan selain Allah dengan meminta kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kecuali kalau Anda memang belum mampu, maka mintalah seperlunya kepada siapa? Kepada orang yang memang paling dermawan kepada Anda, paling baik kepada Anda, paling sayang kepada Anda, sehingga ketika dia memberi itu bukan dalam konteks menghutangkan budi. Seperti orang tua ketika menafkahi anak, mereka tidak dalam niat menghutangkan budi yang suatu saat akan menagihnya kepada sang anak, tidak. Kasih sayanglah yang menjadikan mereka memberi Anda. Tapi saudara, tapi sahabat, tetangga, bisa jadi mereka memberi kepada Anda karena suatu saat mereka akan meminta imbalan dari Anda. Bukan karena kasih sayang, tapi karena tidak enak, karena sungkan, ya. Maka sebisa mungkin hindari meminta. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, ma yaftahu abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Tidaklah seorang hamba itu menyisakan pintu minta-minta di kepala dia, di dalam dirinya. Dia masih membuka opsi untuk meminta kepada orang lain. Maka selama dia masih berpikiran untuk meminta kepada orang lain, Allah akan bukakan pintu kefakiran untuknya. Alias semakin banyak Anda punya opsi meminta kepada paman, bibi, sepupu, saudara, kakak, adik, keponakan, tetangga, sahabat, maka sebanyak itu pula lah pintu-pintu kemiskinan itu masih terbuka untuk Anda. Namun tatkala Anda betul-betul memutus semua pintu meminta dan hanya menyisakan satu pintu, yaitu meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepada Anda. Ya, waman yastaghni yughnihillah, kata Nabi SAW.
siapapun yang merasa dirinya cukup dengan apa yang Allah karuniakan, maka Allah akan segera wujudkan kekayaan untuk dirinya. Allah akan jadikan dia kaya. Allah Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan hamba Allah yang ada di Tuban. Baik pemirsa, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda pemirsa via line telepon ya. Jangan lupa di nomor yang sama di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustaz, pertanyaan kedua dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apa hukum membeli motor dengan STN saja? Jadi cuman motor tidak pakai BPKB. Ya. Apakah clue motor tersebut dipakai buat ngantar anak ngaji dan istri ke pasar, kita akan mendapatkan dosa atau pahala? Syukran jazakallahu Baik. khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, pemilik motor tersebut adalah pemilik yang sah ya. Kemudian menjualnya kepada Anda. Bisa jadi karena BPKB-nya hilang atau rusak ya, maka secara hukum dia sah, halal untuk menjualnya kepada siapapun yang dia suka dengan harga yang disepakati. Namun kalau ternyata motor itu bukan milik dia, namun itu hasil curian, ya maka haram atas Anda dan atas orang lain untuk membelinya dari pencuri tersebut atau sebagai penadah. Ya, karena tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang bukan miliknya. Dan karena dia bukan pemiliknya, Anda pun tidak halal membelinya. Karena akad jual beli itu adalah satu tindakan hukum yang hanya bisa terjadi bila ada dua pihak, ada penjual dan ada pembeli. Sehingga ketika objek yang menjadi objek akad jual belinya itu ternyata bukan hak Anda berdua, bukan haknya penjual untuk menjual dan bukan hak kewenangan pembeli untuk membeli, maka dosa jual beli barang bodong tersebut ya itu dipikul oleh kedua belah pihak. Ya, kalau Anda tahu itu dia bukan pemilik ya, dia penadah, maka Anda tidak boleh membelinya. Wallahu taala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari hamba Allah lagi di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukum berjualan di lokasi yang mengadakan acara bid'ah atau konser musik? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dua hal yang berbeda, berjualan dengan ikut serta dalam konser ataupun acara yang tidak sesuai tuntunan Nabi SAW atau acara maksiat secara umum. Ya, Anda ketika melihat ada perkumpulan massa, itu adalah satu kesempatan untuk berjual beli. Kalau tujuan Anda hanya sebatas itu, ini ada market, maka Anda memanfaatkan market tersebut untuk mendulang keuntungan tanpa ikut serta dalam konsernya ataupun pertontonannya ataupun acara-acara yang terlarang itu, maka insya Allah tidak masalah. Makanya dahulu Nabi SAW memanfaatkan momentum haji orang-orang Quraisy, memanfaatkan momentum festival jahiliyah, festival orang-orang Quraisy yang dikenal dengan Suq Uqal, Suq Dhimi Jannah, dan yang lain sebagainya. Itu adalah momentum-momentum festival-festival orang-orang kafir yang diadakan setelah musim haji ataupun sebelumnya. Dan Nabi SAW tidak merasa hal itu suatu yang tercela, karena Nabi tidak ikut dalam acara mereka, namun Nabi memanfaatkan kesempatan. Ini ada kesempatan. Untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Sebagaimana Anda hari ini ada kesempatan untuk mendulang keuntungan dari berdagang di momentum tersebut, maka insya Allah tidak masalah. Namun kalau Anda ikut serta, ikut menikmati lantunan musiknya, lantunan lagunya, atau bahkan Anda juga ikut mensupport, merestui acara-acara yang terlarang tersebut, maka tentu Anda berdosa. Ini dua hal yang patut dipisahkan ya, perayaannya ataupun acaranya dengan Anda sebagai pedagang yang memang
ada konser atau tidak, Anda memang seorang pedagang. Dan Anda mencari masa, sehingga ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu ada maksud dan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan konsekuensi hukum amalannya, hukum tindakannya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Orang yang hanya berniat berdagang, maka amalan dia hanya dihukumi sebagai suatu praktek perdagangan semata. Tapi tatkala dia merestui, mengikuti, bahkan menikmati acara tersebut, maka dia ya berdagang dan juga ikut menikmati konser, menikmati pertontonan yang menyimpang dari tuntunan syariat dan seterusnya, maka dia pun ikut memikul dosanya. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan hamba Allah yang ada di Jawa Timur, dan juga mungkin bagi Anda pemirsa yang mengalami hal senada bisa mengambil faedahnya pula. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menunggu Anda pemirsa untuk berpartisipasi bersama kami, ikut bergabung dengan menanyakan secara langsung di sore hari ini kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri dengan menghubungi line telepon kami di nomor yang sama di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini di kota Pempek, Ustadz, kota Palembang, Ustadz, pertanyaan. Nah, dari Bapak Yudian Syah di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum gaji pekerja di perusahaan peternakan ayam yang kegiatannya 70% halal dan 30% gharar? Syukron jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Pak Yulian Syah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hukum asal bekerja di perusahaan semacam itu boleh, ya, karena memelihara ayam, memproduksinya, memperdagangnya itu satu hal yang halal. Adapun bagaimana mereka menjual belikannya, bagaimana mereka berbelanja, itu kalau di luar tanggung jawab Anda, di luar kapasitas Anda, maka itu bukan urusan Anda, itu urusan manajemen ataupun perusahaan. Kecuali bila memang Anda berada di posisi yang mengambil kebijakan, yang merumuskan pola kerjasama jual belinya, pemeliharaannya, dan lain sebagainya. Maka Anda karena sebagai konseptornya, sebagai penanggung jawabnya, Anda punya tanggung jawab untuk mengkondisikan agar transaksinya terlaksana dengan cara-cara yang transparan, cara-cara yang baik, jauh dari praktek-praktek monopoli, menzalimi rekanan, dan lain sebagainya. Ya, karena memang sudah menjadi rahasia umum dalam pola kerjasama antara dengan satu konsep kerjasama yang seringkali dalam peternakan, ya, ada skema plasma. Itu ada hal-hal yang gharar, di mana pihak perusahaan mensuplai DOC-nya, pakan, obat, dengan harga yang telah ditentukan, dan rekanan tidak boleh membeli dari supplier lain, ya, sehingga ini yang disebut dalam ilmu fikih dengan aqdul id'an, akad yang salah satu pihak itu tidak memiliki keleluasaan untuk menawar, memilih, mencari, ya. Dia hanya mau tidak mau menyetujui, dan kemudian harga jual, harga belinya pun yang menentukan secara sepihak, ya, dari pihak perusahaan inti plasmanya. Kemudian mereka punya kriteria di mana inti plasmanya menentukan kriteria ayam hasil yang dipeliharanya, yang sekian kilo tidak boleh melebihi sekian persen, yang bobotnya sekian kilo tidak boleh melebihi sekian persen, kalau melebihi maka tidak dinilai harganya. Ini semuanya adalah praktek-praktek dari kezaliman, ya. Nah, selama Anda tidak berada di posisi tersebut yang menentukan pola jual belinya, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Kita sudah tersambung dengan penelpon pertama Ustaz, ada Umu Ihsan di Makassar. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Umu Ihsan dengan pertanyaannya. Pertanyaannya tentang muamalah.
Ya. Bagaimana hukum mengajukan klaim penggantian dana beasiswa yang sebenarnya itu adalah jatah mahasiswa sekitar 8 juta per semester. Misalnya itu dipakai hanya 3 juta, tapi diklaim 8 juta, apakah boleh? Baik. Seandainya itu tidak diklaim 8 juta, uang itu tidak kembali lagi ke negara. Baik. Cukup Umi Ihsan ya? Ya. Ya baik. Terima kasih jazakallahu khairan. Baik, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ihsan yang di Makassar. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam konteks perkuliahan ataupun belajar, seharusnya kita berpikir yang smart ya, bahwa belajar itu bukan hanya belajar yang formal, bukan hanya membeli diktat atau kitab atau buku yang menjadi kurikulum dari perkuliahan ataupun pendidikan. Kita punya kewajiban untuk menjadi yang terbaik, mendapatkan ilmu yang seluas mungkin, sehingga kita perlu beli buku ajar, beli buku referensi, kita perlu misalnya mendownload, membeli fasilitas yang menjadikan kita semakin baik hasilnya, semakin maksimal ya. Dan pemerintah tatkala memberikan alokasi anggaran itu bukan hanya memperhitungkan biaya SPP atau kemudian juga biaya membeli buku ajarnya saja, tidak, tapi juga mengalokasikannya untuk bagaimana agar mahasiswa ataupun siswa itu bisa menjadi mahasiswa yang betul-betul maksimal, mendapatkan ilmu yang seluas mungkin, sebaik mungkin ya. Maka ada diberikan alokasi anggaran yang cukup ya, maka itu manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu yang seluas mungkin sehingga beasiswa itu betul-betul tepat sasaran dan tepat guna. Allah Ta'ala alam. Sehingga kesimpulannya halal, tidak masalah, dan tetap mengklaim 8 juta sebagaimana alokasi dari pemerintah, walaupun realnya yang Anda gunakan untuk beli ini dan itu hanya 3 juta. Karena berarti Anda punya sisa yang bisa Anda manfaatkan untuk apa? Untuk memaksimalkan Anda dalam mendapatkan ilmu. Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ihsan tadi yang ada di Makassar. Kami masih menunggu kembali pemirsa, bagi Anda yang ingin menelpon seperti Ihsan tadi, ingin bertanya terkait dengan fikih jual beli dan muamalat kontemporer lainnya, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang sama di 033154460087. Masih ada banyak waktu pemirsa, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini dari Kota Sidoarjo Ustaz. Ya. Ini mungkin pertanyaan cukup penting bagi saudara Sofia ini, saudari ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, akhir-akhir ini saya sering mendengarkan kajian tentang bekerja di perpajakan. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat. Saya ingin resign, tapi orang tua nampak kecewa dan tidak mengizinkan karena gaji suami saya di bawah UMR. Oleh suami saya disuruh menunggu 1 tahun, sembari suami mempersiapkan usaha sampingan setelah saya resign untuk menghindari fitnah keluarga. Apakah ini sudah tepat? Saya khawatir meninggal sebelum resign. Syukran. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sistem tata kelola keuangan negara kita dan negara-negara yang lainnya memang hari ini bertumpu dengan pemasukan dari pungutan pajak. Dan pajak ini telah menjadi rahasia umum. Banyak kebocoran, banyak korupsi yang terjadi. Kalau orang-orang baik seperti Anda meninggalkan pos tersebut, maka pos tersebut jangan Anda kira akan hilang. Islam mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu bila dengan ditinggalkan itu kerusakan menjadi hilang, kerusakan menjadi terhenti, kekacauan menjadi mengecil. Namun ketika kita meninggalkannya justru yang terjadi sebaliknya, semakin merajalela. Maka yang harus kita lakukan bukan meninggalkannya, namun kita harus fight, kita harus berjuang di situ. Suatu hari Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya perihal seseorang yang ditunjuk untuk menjadi bendahara, pengelola keuangan, kalau boleh dikata hari ini adalah para pungli ya. Ada para preman.
Kalau di pasar-pasar zaman dulu dan sampai saat ini masih ada satu kekuasaan yang non formal, para preman yang menguasai pasar tersebut, sehingga siapapun yang berjualan harus bayar upeti, bayar setoran liar kepada orang-orang tersebut. Kalau tidak, maka dia akan diganggu, maka dia akan diusir dari pasar tersebut, tidak boleh berjualan. Bolehkah menjadi bendahara mereka? Ibnu Taimiyah mengatakan, ini adalah satu kondisi di mana pungutan liar itu pasti terjadi dengan Anda ataupun tanpa Anda. Namun kalau posisi tersebut diisi oleh orang yang jahat, maka kezaliman atas masyarakat itu semakin merajalela, semakin berlipat ganda. Sehingga orang yang baik dalam kondisi macam ini tidak boleh meninggalkan pos ini, agar meminimais kerusakan yang terjadi, meminimais kezaliman yang terjadi. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, raja yang hidup zaman itu adalah raja yang kafir. Namun Nabi Yusuf mau menjadi bendahara atau menjadi menteri pertanian zaman itu ya. Kenapa? Karena untuk meminimais kerusakan yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Pos itu tidak bisa dihindarkan. Akan lebih baik bila diisi oleh orang yang baik dibanding pos itu tetap ada dan diisi oleh orang yang jahat, sehingga pajak tetap dipungut namun tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk dikorupsi justru, untuk disalurkan untuk hal yang tidak berguna, ya, sehingga akhirnya masyarakat dizalimi, yang bayar dianggap belum bayar, yang sudah bayar pun dicari-carikan pasal untuk dia harus bayar yang lebih dan seterusnya. Nah, itu ini adalah fakta yang terjadi. Karena itu orang baik tidak boleh kalah semangat. Orang baik tidak boleh kalah berperang dalam hal ini. Kita harus fight, ya, kita harus berjuang untuk bagaimana pungutan masyarakat ini tepat sasaran, sesuai dengan aturan, dan kemudian digunakan sebagaimana mestinya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustadz, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya Ustadz. Baik, kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya Ustadz. Ada Ummu Yodi di Riau, Pekanbaru. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya bila begini contohnya Ustaz, ibu mau membelikan anaknya jajan yang diinginkan anaknya, terus sampai di tempat pembelian itu ternyata pembelian anak itu melebihi dari uang yang dibawa oleh ibu. Bolehkah ibu itu kemudian berjanji membayar besok harinya kepada yang punya swalayan? Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik Ibu. Terus boleh satu lagi ya Ustaz? Apakah membeli rumah dengan DP terlebih dahulu baru dibangun, atau membeli baju dengan DP terlebih dahulu baru dijahit? Itu termasuk kejual beli al-kali bil-kali. Bagaimana hukumnya? Udah Ustaz? Baik Ibu, baik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pada kasus pertama, ketika kita berbelanja dan kekurangan uang, kemudian kita berkata kepada penjual dan penjual merestuinya, mengizinkannya, kita akan bayar esok hari, maka ini tidak masalah secara hukum. Itu boleh, itu pembelian dengan pembayaran terhutang, asalkan tidak ada denda keterlambatan. Ketika ada kesepakatan, kalau telat dari hari esok, maka akan didenda 10.000, ada tambahannya, maka ini yang namanya riba. Tapi selama tidak ada kesepakatan untuk denda keterlambatan, maka insya Allah itu tidak masalah, halal. Tercakup dalam keumuman ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, bila engkau berhutang dengan suatu hutang hingga tempo waktu tertentu, maka tulislah, ya. Maka keumuman berhutang ini, keumuman bolehnya berhutang ini mencakup hutang barang ataupun hutang uang, ya. Maka insya Allah, sekali lagi, kondisi pertama atau pertanyaan pertama itu boleh, tidak masalah. Yang kedua, ketika kita datang kepada produsen, datang seorang tukang misalnya, tolong buatkan mebel dengan demikian, meja, kursi, atau yang lainnya. Baru nanti kalau udah jadi, bayar lunas. Ketika pemesanan, bayar DP dulu. Maka ini tidak masalah, itu yang disebut dengan akad istisna. Ya.
Nabi dahulu SAW pernah memesan untuk dibuatkan mimbar dari seorang wanita yang memiliki tukang kayu. Ya. Dalam riwayatnya Nabi tidak dijelaskan bahwa apakah Nabi membeli dengan pembayaran tunai atau tidak. Namun para ulama kemudian menyimpulkan keumuman riwayat ini yang padanya Nabi tidak memberikan penjelasan. Tidak menjadikan bahasan bahwa seharusnya ketika berpesan itu bayar lunas di muka atau boleh tidak bayar lunas itu. Tidak adanya penjelasan ini itu menunjukkan bahwa akad istisna, pesan buat itu akad yang fleksibel. Selama akad itu dilangsungkan dengan seorang produsen, ya. Selama yang menjual itu adalah produsen, maka boleh bayar di muka, lunas, boleh bayar di belakang, boleh bayar DP, sisanya dibayar ketika barang telah jadi. Sebagaimana yang tadi dicontohkan, beli baju, ataupun beli kue, beli meja, kursi, atau yang lainnya yang perlu diproduksi terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Umu Yodi dan yang ada di Riau Pekanbaru. Baik pemirsa, masih ada waktu pemirsa ya, bagi Anda yang ingin bertelepon atau bertanya secara langsung di sore hari ini, Anda masih kami buka kesempatannya untuk menelpon dengan menghubungi nomor yang sama di 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita akan lanjut pertanyaan. Ini ada dari Bapak Ilham yang ada di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana status gaji dari seorang pilot, masinis atau nahkoda atau supir bus yang di dalamnya ada praktik kemaksiatan? Contohnya mungkin di dalam pesawat, kereta, kapal, bus tadi biasanya ada ikhtilat, dan juga mungkin para wanita safar tanpa mahram, ada musik di kabin penumpang dan lain-lain. Yang mana itu semua kebijakan dari perusahaan, bukan atas kehendak kita. Apa kita menanggung dosa tersebut Ustadz, meskipun tanggung jawab kita hanyalah mengantar orang ke tujuan saja? Syukran khair. Barakallahu fiik, athabakumullah, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian yang menyaksikan, mengetahui adanya kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan kekuatannya, kalau tidak dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dengan membencinya. Nah, seorang pilot, seorang nahkoda ataupun sopir, dia dalam hal ini mengetahui adanya kemungkaran, adanya campur baur laki dan perempuan, maka idealnya dia bisa mengkondisikan dengan memposisikan agar penumpang perempuan dengan perempuan, yang laki dengan laki-laki, agar tidak terjadi hal yang menyimpang dari tuntunan syariat. Namun itu semuanya di luar dari konteks pekerjaannya sebagai seorang sopir atau pilot, ya. Pekerjaannya itu halal. Dia hanya menanggung dosa membiarkannya ada kemungkaran, membiarkan adanya kemungkaran. Namun itu tidak berdampak pada gaji penghasilannya sebagai seorang driver atau seorang pilot atau seorang nahkoda. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Ibu Titin yang ada di Bekasi. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Baik, Ya, silakan Ibu. Pak Ustaz, nyuwun sewu. Saya mau menanyakan masalah anak saya itu kerja di BUMN Pak Ustaz. Ya. Tapi kerjanya itu dikontrak. Kontrak, saya nggak paham kontrak yang istilahnya gajinya di atas 20 itu entah kontrak apa ya Pak Ustaz. Agustus ini habis. Yang mau saya tanyakan, anak saya ini ketemu temennya, kemudian minta, karena ngobrol kali ya Pak Ustadz, akhirnya temannya ini punya perusahaan yang besar Pak Ustadz, minta bantuan untuk membeli minyak yang susah, udah berapa, katanya lama berapa tahun nggak bisa gol-gol, akhirnya minta bantuan anak saya. Tapi anak saya ini minta tolong lagi ke direktur yang sudah pensiun Pak Ustadz. Alhamdulillah berhasil. Setelah berhasil ini, dari temannya yang punya perusahaan itu kan mau ngasih hadiah ke yang menggolkan itu. Apakah itu boleh diizinkan? Ini yang menolong ini udah pensiun Pak Ustadz. Kalau untuk anak saya itu mau dikasih jabatan, jabatan yang tinggi lah gitulah. Apakah itu dengan cara seperti itu tuh
halal apa bagaimana? Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, Ibu. Nah, Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perusahaannya BUMN ya Pak Ustadz ya? Iya, Baik. Ibu. Ya syukran juga jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalam. wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Ibu Titin, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila yang didapat itu adalah promosi jabatan untuk naik pada posisi yang lebih baik atau lebih tinggi, maka insya Allah itu bukan komisi ya. Itu adalah bukti dedikasi dia sebagai seorang karyawan, bekerja dengan totalitas, mencarikan rekanan, ikut serta dalam memasarkan produk. Ini adalah bentuk dari dedikasi seorang karyawan ya. Maka ketika dia mendapatkan promosi jabatan, maka insya Allah tidak masalah, itu tidaklah haram. Allah ta'ala alam. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Titin ya, yang ada di Bekasi. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Kabupaten Sarolangun di Jambi Ustaz. Ya. Nah, ada Ibu Nur Herawati Rambe. Bismillah, afwan Ustaz, Ana mau bertanya mengenai kredit Ustaz. Ana berencana mau kredit motor di dealer dan harga yang terdapat di brosur adalah 13.900.000 dan harga yang tercantum di brosur tersebut adalah harga jika dengan transaksi kredit dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan jika harga tunai adalah 13.700.000. Jadi pertanyaannya adalah, jika Anda melakukan transaksi kredit tersebut kepada pihak ketiga dengan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, apakah ini dibolehkan Ustaz? Syukran. Baik, barakallahu fiik. Wassalamualaikum kepada Ibu Nur. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kredit yang terjadi di masyarakat itu biasanya kredit segitiga. Ada dealer, ada finance, pihak penyandang dana, baik koperasi ataupun leasing atau bank, dan pihak ketiganya adalah konsumen. Nah, ada tiga pihak yang saling bertautan. Nah, ketika Anda membeli motor, maka transaksi jual beli itu antara Anda sebagai konsumen dengan dealer. Dan kemudian pihak ketiga, finance ataupun bank atau leasing, itu akan memberikan talangan kepada Anda senilai sejumlah yang harus Anda bayarkan kepada dealer tersebut. Dan kemudian selanjutnya Anda harus membayar secara angsuran kepada finance atau kepada bank setelah nominal talangan itu ditambahi dengan komponen bunga. Ya, komponen bunga. Dan ada lagi klausul ketika Anda macet, telat membayar cicilan, maka Anda akan dibebani bunga atau tambahan bunga, denda ya, denda keterlambatan. Dan itu juga lagi-lagi riba. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh leasing ataupun bank itu hanya sebatas nalangi. Mereka tidak menjual motor kepada Anda. Tapi kalau motor itu oleh bank dibeli terlebih dahulu, setelah terjadi jual beli, serah terima motor, kemudian Anda membeli ulang motor itu dari bank ataupun dari leasing, maka ini transaksi hanya melibatkan dua pihak saja, antara konsumen dengan penjual. Karena bank dalam ini sudah memiliki motor, leasing sudah memiliki motor. Kalau konsepnya semacam ini, boleh asalkan tidak ada denda keterlambatan. Ya, namun praktek yang paling banyak terjadi di masyarakat, akadnya itu adalah Anda dengan dealer jual beli, kemudian bank atau leasing atau koperasi akan memberikan talangan dan kemudian akan memungut bunga atau tambahan. Ya, total piutangnya ditambahi keuntungan yang diinginkan oleh leasing, dan ini adalah riba. Belum lagi nanti ketika ada keterlambatan ada denda lagi, maka itu pun riba lagi ya. Karena akadnya basisnya adalah hutang piutang. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu ya, masih ada sedikit waktu. Mari manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk Anda bisa bertanya di sore hari ini, bertanya langsung kepada Ustaz Arifin Badri dengan menelpon di nomor yang sama di 033154460087. Anda bisa bertanya seputar fikih jual beli dan juga muamalah kontemporer lainnya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari website ini dari Dika Alwi Tobroni di Bekasi, Jawa Barat Ustaz. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Ustadz, saya ingin membeli baju timnas sepak bola Indonesia. Namun di baju tersebut ada lambang Garuda. Dan Ana pernah mendengar ada hadis dilarang menggambar makhluk hidup. Apakah lambang Garuda termasuk makhluk hidup? Saya belum beli Ustadz karena takut terkena dosa. Terima kasih sebelumnya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hadis yang Anda sebutkan itu tentang menggambar, sedangkan Anda tidak menggambar, Anda hanya membeli. Ya. Sehingga dalam hal ini hadis yang Anda sebutkan itu tidak relevan dengan apa yang akan Anda lakukan. Karena Anda sekali lagi tidak menggambar, Anda hanya membeli. Ya. Kalau itu hanya membeli, maka yang lebih tepat adalah pakaian yang bergambar itu tidak boleh Anda pajang. Tidak boleh dipajang, ya. Karena ketika dipajang, apalagi dijadikan sebagai kebanggaan, sebagian orang itu kaos tim bola mana yang baik itu di Inggris atau di Italia atau di mana, seringkali dipajang di dinding untuk mengatakan ini adalah produk asli, ya, ori dari MU atau dari Liverpool atau yang lainnya gitu. Kebanggaan bisa memiliki jersey yang ori kayak gitu. Jadi dipajang kadang di ruang tamu atau di ini. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kalau dibeli saja untuk kemudian nanti dipakai, kemudian dicuci, dilipat, maka insya Allah tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh penanya tadi, ya, tentang keharaman menggambar. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sugito Kasman di Palembang, Sumatera Selatan. Baik, assalamualaikum Ustaz, hafidhahullah jami'an. Afwan, langsung saja, saya adalah kolektor di sebuah perusahaan swasta. Apakah boleh menjual barang milik perusahaan tempat saya bekerja yang mana saya bukanlah sebagai sales marketingnya? Tentunya ini tidak merugikan perusahaan secara material, malah menguntungkan. Hanya saja saya bukan bagian marketingnya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda ikut memasarkan produk perusahaan Anda, sehingga karena Anda tahu di mana atau siapa penanggung jawabnya untuk menjualnya, kemudian Anda membeli dari mereka, dan Anda ikut menjualkan, maka itu insya Allah tidak masalah, ya. Tidak masalah selama proses pembelian Anda, proses penjualannya juga dengan cara-cara yang legal, ya, bukan dengan cara main mata dengan orang dalam karena Anda sebagai sesama karyawan mendapat harga yang lebih murah. Tentu ini tidak dibenarkan, ya, kalau Anda bermain mata semacam itu. Seharusnya ketika Anda beli, ya beli dengan harga yang normal sebagaimana konsumen lain yang membeli, dan kemudian Anda menjual dengan sebagaimana wajarnya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjadi faedah bagi Bapak Sugito Kasman yang ada di Palembang dan bagi kita semua tentunya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini dari Wiwi Arisanti, Ibu Wiwi, ya, di Kutai, Kalimantan Timur Ustaz. Ya. Baik. Bismillah Ustaz, Ana mau bertanya. Saat ini Ana hendak memulai usaha sebagai distributor plafon PVC dan sedang memulai memasarkan produk tersebut. Pertanyaannya, bolehkah jika Ana menjual atau memasarkan produk tersebut untuk rumah ibadah agama lain? Dan yang kedua, bagaimana jika Ana menjual kepada orang kafir, misal untuk pembangunan rumah pribadinya sendiri? Syukron saja. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Wiwi, ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rumah ibadah agama selain Islam itu adalah tempat dilakukannya praktek-praktek maksiat kepada Allah SWT. Maka kita tidak dibenarkan untuk berkontribusi baik dalam pembangunannya, renovasinya, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Maka Anda sebagai distributor atau Anda memang produsen sendiri atau Anda sebagai karyawan, sebagai kuli bangunan, Anda tidak boleh terlibat dalam praktek pembangunan tempat-tempat maksiat semacam itu. Tapi kalau Anda menjualnya untuk keperluan rumah orang, hunian, kantor, perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, maka tidak masalah walaupun pemilik rumah tersebut, pemilik perusahaan tersebut adalah orang non-muslim. Karena ini adalah hubungan dagang biasa, ya. Ya, ini tidak masalah walaupun kalau mereka mendapatkan keuntungan, mungkin mereka akan pergi ke gereja, ke tempat-tempat ibadah agama mereka, itu adalah urusan personal mereka. Tapi
tujuan utama dari rumah hunian adalah untuk tempat tinggal, kantor, perusahaan itu adalah tempat berusaha. Walaupun kadang terjadi praktek maksiat di sana, itu tidak masalah, itu sepenuhnya tanggung jawab pemilik ya, bukan tanggung jawab Anda. Selama PVC Anda itu, plafon Anda itu tidak Anda jual kepada tempat di mana di tempat tersebut dilakukan perbuatan maksiat ya. Bukan tempat yang memang diperuntukkan untuk perbuatan maksiat seperti tempat-tempat untuk karaoke, tempat untuk misalnya maksiat yang seperti ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan agama Islam. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Ustaz dari Bogor lagi Ustaz. Ada Mas Iqbal Pratama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mempunyai saldo di aplikasi uang elektronik yang menyediakan gratis transfer sebanyak 10 kali bagi semua pengguna aplikasi itu. Dengan syarat minimal mentransfer 50.000 maka akan gratis biaya transfer. Sedangkan transfer di bawah 50.000 dikenakan biaya. Bagaimana hukumnya memanfaatkan ini Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hukum asalnya saldo yang ada di rekening kita atau di akun kita satunya adalah piutang, dan kewajiban pihak yang menyimpan dana kita, baik itu bank ataupun dompet virtual atau yang lainnya, adalah mengembalikan dana itu kepada kita. Dan ketika kita minta agar dana itu dikembalikan dengan cara ditransferkan kepada pihak ketiga atau yang dikenal dengan hawalah, transfer piutang, maka normatifnya transfer piutang itu free, bebas ongkos kirim, ya gratis, tanpa syarat. Sehingga ketika hari ini telah menjadi satu budaya, transfer itu dipungut biaya, ada biaya administrasi, maka itu adalah bentuk dari ketidakberdayaan para nasabah ya. Seharusnya bank itu sudah menggunakan dana kita semaunya untuk kepentingan dia dan mereka mendapatkan keuntungan dengan mengelola dana kita. Itu seharusnya mereka sudah cukup dengan itu. Tapi arogansi sistem ekonomi kapitalis, mereka justru membangun pola pikir bahwa ketika kita mentransfer, mereka melayani kita. Kita mendapat layanan dari mereka. Bukan. Mereka telah memanfaatkan dana kita, mendapatkan keuntungan dengan mengelola dana kita. Seharusnya mereka mengembalikan dana kita itu tanpa syarat, tanpa dipungut biaya. Sehingga kalau hari ini mereka memberikan fasilitas itu dalam tanda kutip ya, bahasa mereka fasilitas, maka seharusnya itulah memang hukum asalnya seperti itu. Maka itu tidak termasuk riba. Menjadi rancu sebetulnya, menjadi aneh ketika Anda menyerahkan dana dikelola oleh mereka. Ketika Anda mentransfer, Anda dipungut biaya administrasi. Menarik dengan misalnya mengambil dengan ATM atau mobile banking dikenakan biaya. Maka ini sebetulnya adalah Anda terzalimi dalam hal ini. Sehingga ketika mereka menghapuskan biaya itu, maka itu memang hukum asalnya seperti itu. Dan itu normalnya. Apa yang mereka lakukan hari ini itu adalah praktek-praktek yang tidak normal. Itu praktek yang zalim. Ya. Ketika dana kita sudah dipakai sesuka mereka, ketika kita minta lagi dengan ATM atau dengan ditransferkan kepada pihak ketiga, kita dikenai biaya, itu adalah bentuk kezaliman ya. Maka sekali lagi tidak masalah ketika ada fasilitas bebas ongkos kirim. Allah Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz ya. Ini banyak sekali yang mungkin mengalami hal seperti ini dan semoga ini menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Kota Padang Ustaz, dari Rozaning D. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila kita menjual rumah dengan harga 150 juta tapi di depan notaris pembeli bilang 100 juta untuk menekan biaya-biaya di notaris, apakah ini diperbolehkan? Syukran jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Rozandi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Telah menjadi budaya di notaris di mana-mana ketika melakukan transaksi jual beli, mereka bahkan merekomendasikan untuk penulisan nilai jualnya itu tulis dengan angka yang lebih kecil, nominal yang lebih kecil dibanding nilai yang sejatinya. Untuk apa? Untuk
mengecilkan kewajiban pajak dan untuk menormalkan ya, mewajarkan menjadi nilainya itu menjadi wajar, tidak berlebihan, karena ada namanya NJOP pajak ya. NJOP, nilai objek pajak, itu yang menjadi acuan agar tidak terjadi selisih yang terlalu jauh antara NJOP, nilai objek pajak, dengan harga jual objek tersebut. Nah, ini sebetulnya adalah pemalsuan, penipuan, maka seharusnya tidak sepatutnya dilakukan. Namun sekali lagi itu tidak berpengaruh pada kehalalan uang yang didapat dari penjualan objek tersebut. Itu hanya dosa yang tidak berkaitan dengan kehalalan transaksi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Dan pertanyaan Roza tadi sekaligus menutup saat perjumpaan kita di sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mufiq barakallah. Semoga di sore hari ini kita bisa mengambil seluruh faedah Ustadz ya. Amin. Dan juga minta doanya Ustadz, semoga biar gak bujang lagi Ustadz. Berarti segera nih. Semoga Ustaz, insyaallah Ustaz. Amin. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin Ustaz. Nah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Selagi masih bujang, manfaatkan waktu sebaik-baik. Nah Ustaz, itu dia yang selalu Anda pegang sekarang Ustaz. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah usai perjumpaan kita di sore hari ini. Telah banyak sekali faedah yang telah kita dapat di sore hari ini, ilmu-ilmu dan juga nasihat. Semoga ini bisa menjadi pahala bagi kita dan juga dipraktekkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya-jawab. Dan juga kemudian kami mengajak Anda pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga kami ingatkan pemirsa, setelah ini akan ada program acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullah, nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Jangan lupa saksikan pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kami mewakili kerabat pekerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.